Aduh, IPMD-nya aku nggak paham lagi tadi. Masuk ke IPMD masuk ke setiap silinder ada coil. Terus di coil masuk ke spark plug. Tapi itu sudah ya, sudah ada bayangan ya. Udah. Apalagi nih? Oh iya, lalu gimana Sebelum masuk ke kompresor. untuk mendeteksi busi mana yang bermasalah, Pak? Kan ada indikator gitu kan? Kalau di AB, di panel itu ada exhaust temperatur ada. Jadi ketika dia exhaust temperaturnya low, tanda di sana. Di silinder mana 1R atau 2R, 3L, dia di panel ada. Sama Pak Jo itu kan? Udah pernah ganti sama Pak Jo. Nah itu yang dicek. Kalau yang dicek beda lagi. Ya. Karena dia tidak ada exhaust temperaturnya, maka yang harus kita lihat voltasenya. Oke. Semakin tinggi voltasenya berarti dia low temperatur dia. Karena semakin low dia akan memberi power lagi. Ini kamu kurang power nih, aku kasih lagi kamu power, aku kasih lagi kamu power. Nah itu indikasinya bahwa kalau dia tinggi voltasenya berarti dia low temperatur. Tapi kalau di panelnya AB temperaturnya low ya berarti dia low. Tapi kalau yang di CD voltasenya tinggi berarti dia low temperatur. Berarti minimal kita coba cek ganti busi dulu atau dicek businya. Busi itu kan ada gini nih, ya kan busi itu. Apakah dia terlalu rapat atau terlalu renggang? Akhirnya dia membuat pengapian yang di sini kurang. Itu. Atau memang busi ini sudah di dalamnya sudah karena panas kan? Apakah busi itu gimana sih anunya? Dalamnya busi itu apa aja? Aku enggak. Dia ada apa sih ya? Yang keramik di dalam keramiknya itu loh. Apa aja dalamnya itu? Ada nanti di ada. buku manual book ada kita bisa cek, Pak. Nah, ya. Pokoknya gitu ya, masalah busi ya. Iya. Oke? Secara ini sudah oke ya? Nah, kerenggangan busi itu, Pak. Kerenggangan kepala busi itu. Biasanya dia 13 sampai 18 in. Tow itu in. Nah, jadi 13 sampai 18. Itu ambil aja tengah-tengahnya. 15 inci. Kalau 15 kalau milinya 0,4 ya. 0,40 ya? Ya, 0,40 kalau milinya. Tapi lebih efektif lagi sama busi tes kayak gitu ya. Nah, kalau mau efektif lagi pakai busi tester. Setelah diregap, itu kan regap itu artinya mengecek kerenggangannya itu diregap. Dites bagus nggak pengapiannya? Kalau bagus baru pasang. Kadang misalnya kita sudah pasang regapnya bagus, anunya sekalinya kita tes malah nggak ada businya karena rusak di dalam busi dalam komponen businya itu sendiri yang ada. Nggak bisa ngasih api lagi. Nah. Tapi kalau masalah busi kita sudah banyak spare kok. Ada. Baik itu yang AB kan beda-beda nih. AB beda businya, CD beda businya. Kalau yang AB itu yang ada threadnya di atas. Karena dia nyambung sekalian sama coilnya. Tapi kalau yang CD itu dia pakai yang mana tadi yang abang punya tadi? Soket itu ya? Mana tadi ya? Yang ya pokoknya yang tadi itulah ya. Yang apa namanya? Yang di silinder tadi itu ada kelihatan kabel gini kan? Itu namanya extension spark plug. Pagi. Daripada kita di lapangan kan enak di sini sambil makan kacang, dingin. Tapi saya nggak tahu Pak Jul kapan motornya ini. Barusan pergi. Tadi. Saya juga langsung barusan cepet-cepet. Setengah 3 Kang Asep ya. Kalau water jacket cooling kan sudah ya. Kalau Jadi Pak, apa balik lagi Pak ke yang ke ESM itu? ESM-nya ada ESM, Pak. yang ada gambarnya SM. Nah, ini kan di luar jangkauan kita berarti ya Pak ya untuk maintenance ya. Kalau ini di luar jangkauan kita ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada papan kita itu kita udah. Nah, di sini nih ada 3 nih. Ada 3 lampu ini. Indikator. Dia shutdown, alarm. Nah, ini bisa dicek lewat laptop. Apa indikasi kalau dia ada alarm di sini, selalu nongol lampunya alarm. Ini yang di tengah ini biasanya, ini alarm dia. Nah, itu
kita cek di laptop aja. Kita udah ada softwarenya, laptopnya udah ada. Ah, Udah ada ya. Itu dipegang Nanti belajar sama si Nurholis. Nurholis nah. Nah, nanti dia di SM ini mengindikasikan apa nih? Ada alarm nih. Berarti boleh lah kita ngecek. Ya, boleh. Ya, yang paling fatal ya itu, yang paling Ya. vital. Nah, ini namanya water jacket pump. Nih. Ini suction dua-duanya ini suction ya. Suction di startnya ini. Lari ke atas. Nah, lari ke sini aja. Nah, ini nih termostat untuk water jacket. Yang saya bilang ada 6. Nah, ini nih, sini nih. Di situ berapa, Pak? 6. 6 biji di situ. Ya, di dalamnya ini ada 6 biji. Yang satunya leadnya itu 160. Setelah itu 165, yang limanya itu 165. Apa itu Pak? Temperatur ya? Coba di zoom, Pak. Ya, water jacket engine. Kerja ini itu termostatnya. Iya maksudnya yang 150 100. Ya, temperaturnya. Jadi ketika Ya, kita temperatur buka ketika mencapai titik 160 Nah, derajat. ya 160 Fahrenheit. Oh, di dalam ini. Nah, di dalam itu Water jacket ada. ada 6. Ada Itu langsung 6 connect termostat. ke ESM berarti, Pak. Dia enggak ada connect ke FM tuh. Dia pembacaan suhu temperatur aja kan ketika 160 udah langsung open. Dia kok ada 6 itu dibagi ke beberapa bagian Pak? Apa? Enggak, karena gini, nanti saya terangkan. Ini apa tadi udah. Termostat water gate. Ayo. Ini Nah, itu yang tadi jalurnya turbo dari air intake disedot masuk ke intercooler masuk ke keluar ke karbu. Itu yang marinir pickup. Nah, itu marinir pickupnya. Ini yang starter. Nah, yang starter itu ya ini. Yang starter ini ada 2 kan. Yang lari ke sini 1 itu untuk merintahkan buka yang saya bilang tadi, preload. Jadi ketika kita mau ngecek yang saya bilang tadi compression test. Nah, ini dulu nih. Yang kemarin yang mana, Kang? Yang Bang? Yang starter ini ya. yang itu starter ya. Nah, ini untuk preload ya. Preload. Nah, jadi yang ini dulu dipencet untuk ngelumasin lubrikasinya. Ini langsung buka ke yang preload tadi kan, yang Kalau sama-sama. manual ya Pak? Manual ya. Ya, maksudnya ketika kita mau compression test kan tidak perlu dipakai di panel langsung, cukup di sini aja. Tapi ini yang jadul. Yang terbaru dia sudah tidak pakai ini. Karena apa? Ini katanya pernah kejadian engine mau running, ini dipencet. Bertabrakan dia. Akhirnya ini kalau di engine yang terbaru, ini sudah tidak pakai lagi. Kalau engine lama ya masih. Jadi kita kalau yang terbaru itu semua dari panel untuk ngecek engine crankingnya di panel. Ini yang lama. Ini namanya solenoid. Solenoid pump. Start off valve. Ya. Start off valve ya. Ini inlet, ini outlet. Oke. Nah, pinion gearnya ada di sini nih. Oh, saya salah kemarin Nah, ini nih, saya bilang nih. Ini pintu untuk pengecekan TDC-nya tadi. Top Jadi ini center. bisa dikendolin, dibawa, dibuka. Nah, kelihatan tuh gambar strip-stripnya. Nanti ada ATDC, BTDC, TDC. Jadi kalau kita putar berlawan arah kan begini kan ya. Nah kan arah jalurnya kan begini kan. Berarti dia mutarnya begini kan. Berarti CCW. Nah, ya CCW kan. Nah kita putar berarti dia nongol pertama itu ATDC. Di pelewenya ya, karena kan A dia kan atas kan. Nanti setelah itu TDC, BTDC. BTDC dulu, TDC baru ATDC. B apa? BB itu. B before top di center,
after top decenter. Oh, ada ATDC. 3 ya? Ada 3. Nanti di flywheelnya ini ada 3 tuh. Kalau nggak salah, kalau yang BTDC itu warna merah, nanti habis itu TDC-nya pas di antara warna merah sama warna putih. Yang ATDC-nya itu warna putih. Nah, di situ yang ada tanda-tandanya. Nah, yang antaranya merah sama putih itulah TDC. Muter manualnya di mana, Pak? Di sebelahnya ini, Sebelah di, sana. di sebelah sana ada itu kalau dalam keadaan nggak diputar dia nongol keluar. Nanti kalau mau diputar sama sebenarnya cara kerjanya starter ini. Ya. Jadi kalau kita mau putar itu ditonjok ke dalam supaya gearnya masuk ke gearnya flywheel baru bisa diputar. Sambil ini ditekan terus karena dia kalau nggak ditekan keluar lagi dia. Jadi sambil ditekan putar, nanti kalau sudah tidak diputar lagi dia akan nonjok. Karena dia takutnya nanti kalau kenapa dikasih spring, takutnya nanti ke sini pas engine-nya diputar sama starter Ada ini yang ikut neken. hancur dia. Jadi dia didesain ada spring ketika mau dipakai untuk mutar flywheel didorong, ya sambil ditekan diputar. Nanti kalau sudah ndak, tapi biasanya kalau kita top overhaul atau overhaul kan itu ditekan terus baru mutar ya, berarti perlu butuh 2 orang. Nah supaya ini biasanya kita buka yang untuk nongol ke flywheelnya itu kita kasih ganjal. Tapi itu nanti waktu dia mau running harus dibuka. Jangan sampai lupa lah. Jangan sampai lupa. Supaya karena kita kan mau ngecek adjustment rocker arm kan harus muter-muter terus tuh. Nah itu ya tadi saya lupa fotonya. Tapi ini ya. Kalau yang pengecekan untuk mencari top anunya ini di sini ada di flywheelnya itu ada mak BTDC, ATDC, TDC, ATDC. Ya kalau mutarnya counterclockwise ya. Before top di center. Soalnya di situ berarti ada hot effect-nya itu ya, Pak. Nah, hall effect-nya itu di kalau nggak ini hall effect-nya nih. Nah, kalau nggak salah ini nih hall effect-nya. Tuh. Untuk RPM. Biasanya di atas kita kan biasanya kan 2 gini. Ah. Cuma di bawah gini kan. Sensor vibrasi ada juga, Pak, di engine. Ada. Nah, ini saya nggak foto lagi tadi. Besok lagi kita ya foto. Yang ada tuh di sebelahnya ini. Di sebelah sana. Sebelah. Kalau di Warnanya merah. Kalau di presentasi tadi itu ada, Pak, PPT tadi. Coba kita lihat. Di PPT. Kayaknya sih nggak ada sih. 16 apa 16 itu? Bukan. Yang ini. Strainer. Kalau ini strainer ini. Kalau di yang ada tuh di CD, yang ada strainernya. Kalau di AB nggak ada strainernya. Biasanya dia nempel di sini. Ini ngeliatnya, sebelah, lain, yang sebelahnya. Nah di sini dia, di sini nih, yang ada peri banyak nih. Nah biasanya ditaruh di sini. Kalau untuk engine, kalau yang untuk kompresor di atasnya dia biasanya ditaruh, di atas cover, atau di samping ada juga. Oke, secara engine apalagi yang perlu? Kalau dari engine Kang Sep ada yang mau tanyakan lagi, Kang? Pak Marno. Pak Marno ada mau nanya Pak Marno? Lanjut, Pak. Hah? Lanjut. Lanjut ya. Ke microlik itu lah, Pak. Hah? Microlik. Mikrolik apa? Itu filter microlik apa, Pak? Hidrolik. Micro. Oh, microspin. Microspin. Crossfit. Microspin, mikrolik. Mana? Ada nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan lagi deh kayaknya. Microspin itu Ada tadi, Pak. Fungsinya untuk menangkap karbon yang ada kandungan di dalam oli. Jadi, ini oli nih mutar karena ada pengapian apa segala kan, dia ada karbonnya. Nah, jadi ada salah satu lem yang lari ke microspin. Microspin itu diputar, ada di dalamnya ada kertas. Nah, kertas itu berfungsi untuk menangkap karbon yang ada di dalamnya. Jadi indikasi kebocoran ring piston termasuk bisa dicek di microspin itu. Kalau kita SPM service ketika microspin itu karbonnya terlalu tebal, itu bisa jadi ada beberapa sudah ring piston yang putus. Ya, dia bocor. Berarti itu pengecekan visual aja, Pak ya. Kalau secara
alat itu untuk mengukur Untuk apa? Ngecek apa? microspin itu apa? Bram-bram apa? Yang ditangkap oleh microspin itu Anu, karbonnya. karbonnya. Ah. Nah, itu manual aja, Pak. Ya, menolak. Ceknya. Hmm. Berarti kelihatan itu bintik-bintik Udah besi kayak atau hitam asap gitu ya. Bukan, hitam yang mendaging. Iya yang Jadi mengumpul ngeplang ya? gitu kan. Hmm. Ngeplang. Yang ngegas. berarti Kemarin bukan ada di foto ya waktu sama bukan Kasmi ya? bukan besi, Pak ya? Berarti. Bukan. Dia karbon itu kayak modelnya ini, Ah, model dengan model lemak yang dalam darah. Oh, gitu. hilangan asap gitu. Itu yang membuat oli cepat hitam biasanya. Dan menjadi apa namanya? Tidak bisa olinya itu tidak bisa dipakai lama. Karena kandungan karbon Ada, Pak, nanti yang untuk PM itu mungkin kapan waktu kita presentasikan lah. Yang kita PM kan ada saya kirim ke grup, Pak. Karena kalau kita lihat di grup kan nggak ini. Oh, bisa? Microspin ada juga saya foto-foto di Nah, sini. besok kita on lagi ya. Kayak tadi lagi ya. Kita. Oke, kita coba ke kompresor ya. Tadi Pak yang muatan jaket pompa kan udah sampai situ kan. Nah, tadi Nasib nanya kenapa dia 6 itu kemana Oh, Pak jalurnya Pak? Yang oh ya. Nah, termostatnya kenapa harus 6 kan? Mana tadi itu? Itu loh microspin kelihatan loh. Nah, ini microspin nah. Ini microspin ini. Bagaimana anunya ini, Bang? Kok bisa anu nih? Ah, ini. Mana tadi yang kelihatan ini? Klik aja, Pak, itu tanda panah yang di gambar atas. Oh, ini. Nah, itu ya. Klik. Itu turbo. Nah, ini. Kenapa dia 6? Mesin ini kan panas ya. Ya. Kalau cuma satu yang untuk jalurnya, dia nggak cukup. Untuk buka jalurnya dia, ini kan gini. Ketika mesin itu jalan, ini masih tertutup nih yang arah ke sini nih. Ini arah ke cooler ya. Ini ada yang warna biru ini lain yang ke cooler. Nah, dia masih sirkulasi ke dari ini, nah ini ada namanya spider. Water spider. Ini water spider berhubungan sama ke apa namanya? Cylinder head, exhaust untuk dinginkan exhaust manifold ini. Ini nyambungnya ke sini nih. Ada segi 4 panjang ini nyambung ke sini nih. Oh. Nah, Itu itu masih buka. Air isinya, Pak ya? Ya, air isinya ini. Ini air semua ini, cooling. Nah, itu ketika dalam kondisi dia masih dingin, masih buka, jadi sirkulasinya dipompa ke sini, masuk. Oh. Nah, ini masuk lagi ke pompa, jadi keliling aja gini dia. Nah, ketika dia mulai panas, ada salah satu termostat yang buka, namanya lead termostat. Itu kalau nggak salah 160 Derajat. 160 Fahrenheit. Oh. Oke, itu lebih rendah dari Itu dulu yang itu duluan yang Ah. buka. Nah, dari mana tahunya itu leadnya? Di bawah ini ada cubing kecil. Nanti kalau ke sana ke unit, coba lihat ada cubing kecil di bawah sini ya. Nah, itu yang paling dekat dengan leadnya, termostat tadi itu. Jadi nanti kalau di overhaul ada 6 nih, asal bongkar aja. Nah, yang 160 ini ditaruh di mana? Carilah ada cubing, konektor cubing di sini, yang paling dekat itu di situ ditaruh yang leadnya. ya. Nah, yang lainnya 165 itu terserah buat anunya, enggak ada masalah. Nah, kenapa harus 6? Ya karena ini banyak airnya, harusnya bukanya 6. Harus banyak. Maksudnya tuh ketika dia cuma satu, yang masuk banyak ya susah juga. Makanya dia harus paling tidak banyak. 6 step ya. Tapi termostat yang di Nah, bukan 6 step ya. Yang 6 itu satu aja yang duluan buka. Yang Nanti lima yang 5 setak. itu bersamaan dia bukanya. Karena di 165 kali. Nah, dia satu dulu nih, karena engine masih sirkulasi panas, buka dulu yang ada, berarti ada sebagian yang lari ke cooler, tapi masih ada juga yang sirkulasi ke engine. Oh. Nah, tapi ketika semuanya itu nutup yang sirkulasi ke engine, berarti dia bukanya semua lari ke cooler sudah. Berarti yang sirkulasi ke engine itu sudah tidak ada, nutup sudah dia kan. Nah, yang baru lari ke cooler didinginkan sama cooler, baru dia masuk lagi ke engine.
Nah, yang intake-nya ini. Intake nih. Jadi ini masuk ke cooler kan? Masuk ke Iya. cooler, didinginkan sama cooler, masuk ke sini, masuk. Nah, di sini diambil lagi sama jaket water pump yang ada di depan tadi tuh. Disedot lagi, dikirim ke sini, masuk lagi. Itu aja dia sistemnya. Nah, Pak, dari semua ini kan yang kemarin tadi kan kalau ada masalah di apa dulu yang dikerjakan, otomatis termostat ini kan ada 6 nih. Ah, Nah, indikator termostat itu yang rusak secara visual bisa nggak Pak terdetek? Oh ini termostat ini bagus nih, ini masih jelek nih, ini masih bagus. oh, dingin aja. Ambil kompor, Nah, kasih air, taruh termostatnya di situ, panasin. Nah, termostat itu kan yang saya bilang itu kan, dia ada air laksanya di dalam. Ketika dia panas, dia akan muncul terus untuk nonjok, untuk nutup yang lari sirkulasi ke engine. Jadi kan modelnya bentuknya kan gini ya. Dia masih buka nih, masih buka. Sirkulasi ke engine kan, dia ketika nonjok, ditonjok menutup. Nah, nutup berarti yang sirkulasi ke engine sudah tutup, dia larinya ke cooler. Nah, jadi untuk memastikan termostat ini bagus, Iya. udah panasin air, Panasin aja. masukkan di situ, cemplungin, dia buka enggak? Karena dia fungsinya cuma Iya, dorong buka buka. tutup gini aja kan. Nah, fungsi membuka yang menutup itu kan yang termostat ini, apa? Yang air laksa ini. Kalau air laksanya lagi masih panas dia, kalau dia panas masih nongol, berarti masih bagus termostat. gitu ya. Simpel berarti ya. Ya simpel aja sebenarnya, dia karena itu aja. Yang mumpung masih di gambar sini nggak masih kelihatan itu apa tuh tadi? Inta West Gate. Ini, Mas Ger. Nah, di dalamnya apa tuh Pak West Gate itu? Kayak Jadi gini, wasket ini spring dalamnya, Membrannya ada membrannya nggak tahu. spring. Jadi ketika ditiupkan di sini, ada pressure yang sensingnya itu datang dari mana ya sensingnya itu ya? Ditiup, ada niup ya, dia buka. Nanti ketika dia sensinya itu, saya ingat dulu, sensinya dari mana dia. Nanti kita lihat ya, sensinya dari mana. Ketika dia overspeed, ada indikasi ada pressure menyuruh dia buka. Ini kan dia normally close ya, jadi dia dalam keadaan begini nih. Kalau gini kan nutup nih. Ketika overspeed, turbo itu dia yang buang ke turbo itu tidak mampu dibuang sama turbo semuanya, akhirnya di bypass. Jadi dia didorong, ada spring yang di atas itu dorong, jadi buka lagi dia gini. Nah, itu masuk langsung ke knalpot dia. Berarti ini untuk mengamankan turbo charge juga Pak ya? Ya, salah satunya untuk mengamankan turbo charge. Sama untuk mengamankan yang di dalam sini. Berarti tutupannya itu metal Pak? Ya, Metal ya, metal to metal ya? ya metal to metal ya. Ini spring nih dalamnya nih, kalau kita buka ini. Nah ini pelumasannya ini. Ada air dalamnya. ada air juga Pak. Ada untuk melumasin dia. tubing Ada air. untuk coolingnya dia. Karena ini kan daerah panas nih. Panas banget itu ya. Panas ini. Nah, Kalau dari panasin letak dia. di turbo kan itu ada dua tubing, yang satu yang bawah Nah, seperempat. kalau ini yang turbonya ini nah, ini ada tubing sini kan? Ya, itu Ini tubing nih atas tubing. bawah. Nah, ini sebenarnya bukan air ini. Kalau yang besar lagi di atasnya ini yang 5974, dia baru ada dua, satu untuk cooling, satu untuk lubrication. Kalau ini cuma lubrication dia. Jadi di sini tidak ada air dia. Di dalam turbo ini tidak ada air. Tapi kalau yang besarnya lagi, yang 5794, dia ada dua nih, ada dua tubing. Tubing satunya untuk lubrikasi, yang satunya tubing untuk cooling. Kalau yang ini nggak ada Lubrikasi. coolingnya dia. Oke? Nah, jika engine kan kalau di engine yang pernah saya tangani kan jika terjadi sesuatu di ruang mesin terjadi abnormal di konrut atau meta jalan dengan crankshaft, itu kan bisa diindikasikan di breather valve di valve-nya.
kalau di engine Breeder? Nah breeder. Nah kalau ini jika terjadi suatu trouble shooting kayak gitu, Di breedernya ditemukan apa? asap biasanya kalau di engine saya itu asap putih tebal itu ada Ini breeder pallet nih, ini breeder nih. Nah itu kan breedernya kan asapnya kan disirkulasi lagi kan. Nah, Nah, ya. disirkulasi lagi, jadi untuk pembacaan terjadi abnormal di dalam crankshaft itu lihatnya dari mana? Dari pressure atau dari apa? Kalau engine yang terbaru itu sudah ada temperatur, tapi temperatur di main bearing, bukan conduit bearing, karena conduit bearing itu tidak bisa dibuat temperatur di situ, karena dia muter kan. Ya. Nah kalau yang di main bearing itu kan capnya bisa dibuat dibuat apa Tempel ya, namanya, situ. tapping Tapping untuk sensornya. sensor temperatur. Tapi kalau yang di conduit gimana mau dikasih Nah, salah satu indikasinya lari ke main bearing temperatur tadi itu kan berhubungan dia. Iya. Berhubungan. Nah, kalau yang ini di sini tidak ada nih. Di sini tidak ada. Apa yang membuat dia bisa kita indikasikan ada sesuatu di dalam situ? Pressure oli. Ketika pressure oli itu selalu dia low, Walaupun itu setelah kita adjust. ya, misalnya nih, ini dalam keadaan engine tanding ya. Pak, pressure olinya kurang. Kita adjust lagi, tambah lagi. Oke, naik dia ya, naik. Anggaplah misalnya naik dari 5, misalnya dia turunnya 50 PSI dari 57. Turun 50. Kita coba naikkan, kita adjust jadi 53 atau 54. Tapi dalam 2 hari turun lagi dia. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah bearing metal duduk sama metal jalannya itu sudah longgar. Jadi dia Ada space. renggang, ada space sudah terlalu besar. Akhirnya ketika supply oli yang ada di dalam itu sudah harusnya kan dia kalau clearance-nya kecil dia maintain dengan pressure itu. Tapi karena dia sudah Oblak. kerenggangannya oblak. Nah, yang kedua itu masalah oli. Yang kedua dia akan terjadi knocking. Knocking itu knock itu apa ya? Pukulan. Pukulan. Tekuk, tekuk. Nah, itu. Dari Nah, itu indikasi. biasanya kita pakai alat Yang knock sensor. Nah, engine ini didesain ada knock sensornya sebenarnya. Knock sensornya itu di mana? Di bawah silinder head. Kalau kita lihat di bawah sini, di belakangnya intake manifold ini ada knock sensor masing-masing silinder. Jadi ketika terjadi abnormal dari pembakaran, ada terjadi knocking, baik itu di antara piston conrod ada pin kan, ada pin. Nah, atau dari crankshaft ke conrod ada conrod bearing. Nah, apabila ini terjadi sesuatu tidak normal, itu didetek oleh knock sensor namanya. Ini nggak pakai ya. Tapi Nah, ini belum ada nih. fasilitasnya ada. Nah, fasilitasnya ada. Di antara setiap di bawah silinder, ini blok ya, blok engine ini kan, ini blok engine ini. Ini silinder head. Nah, di antara silinder head dengan engine block itu ada satu lubang kecil, itu bisa dipasang namanya knock sensor. Jadi terhubung. Jadi kalau misalnya silinder 6 ada bermasalah, dia selalu memerintahkan periksa di silinder nomor 6. Itu akan terhubung ke ESM. Harusnya terpasang tuh Pak ya. Harusnya. Dan fasilitasnya ada. Fasilitasnya ada. Di ESM-nya pun ada ya sekarang kan? Harusnya. Kalau itu saya tidak tahu kalau untuk ESM ini. Mungkin ESM-nya nggak difasilitasi Ya, itu mungkin. bisa jadi. Nah, harusnya ada. Itu berapa pressure-nya Pak? Dia bukan pressure dia. Nah, Jadi alat itu nempel, ketika terjadi knocking di dalam, dia akan memerintahkan bahwa di sini, di jalurku ini Nah. ada knocking. berarti kalau normalnya dia nggak kena. Nggak kena. Berarti karena Nggak lebih detect dia. karena lebih. Nah, mungkin dia istilahnya gini nih, sama nih ceritanya yang water level switch yang kita kerjakan Ah. kemarin. Dia keadaan normal dia nggak detect dia. Tapi ketika terjadi knocking, nah dia goyang, detect di sini nih. Oh. Nah, ini memerintahkan ke sana, periksa saya di nomor sekian bahwa saya ada knocking di daerah saya nih.
Nah, itu yang Berarti itu yang belum harus belum dipisah. tahu tuh sensornya sensor apa itu? Kalau ya itu karena di dalamnya saya nggak tahu ya dalamnya. Tapi itu bisa ditempelkan di itu. Tapi secara logikanya sebenarnya begitu. Karena dia tidak detect di dalam ruang anunya itu ya, dalam tool alatnya itu ya. Nah, ketika dia ada knocking, dia akan detect itu. Apakah vibrasi Ah, atau vibrasi, Pak. sensor? Ya, Audio seharusnya vibrasi. Karena dia kan knocking itu kan Bergetar berhubungan ya? dengan vibrasi Ya. kan. Vibrasi sama suara mungkin Nah. juga bisa kan? Itu namanya knock sensor. Itu sudah